Di pertemuan pertama ini ruang lingkup, jadi biar tahu apa itu logistik dan supply chain management. Nah, supply chain ini bahasa Indonesianya rantai pasok, gitu kan? Rantai pasok. Jadi atau mungkin belum punya gambaran sama sekali begitu. Nah, maka di pertama minggu ini ya, nah, kita akan mempelajari atau mengenal ya supply chain dan logistik manajemen ruang lingkupnya. Penilainya supaya tahu dan selalu diingat ya. Pertama mengenai tugas. Jadi ada 4 komponen. Pertama tugas, kehadiran partisipasi, UTS, UHS. Prosentasenya tugas 30%, kehadiran partisipasi 20%, UTS 20%, UHS 20%. Jadi ini merata kalau mengambil nilainya dari ini semua ya. Jadi kalau misalnya ada tugas harus dikerjakan. Kehadiran juga ya. UTS tentunya ya, UAS ya. Nah, ini saya ngambil dari sini. Jadi nilai-nilai itu adalah kontribusi dari 4 komponen ini ya. Kemudian referensi. Ya, referensinya utamanya ini pakar-pakar ya. Jadi sudah masuk profesor ya ini. Pertama Kopra dan Mendel. Ini silakan ya nanti dicari. Bisa di searching gitu aja. Buku supply chain Kopra and Mendel. Udah pasti akan keluar. Dari Profesor Nyoman Kejawan. Ini dosen dari Teknik Industri ITS ya. Ini saya pikir juga banyak ini buku ini. Ini referensi utamanya dari sini ya. Ataupun referensi dari buku lain atau pakar lain silakan ya, silakan. Nah, referensi-referensi ini saya summary atau saya ambil ke dalam materi-materi di pertemuan 1 sampai 14. Gitu. Oke, pertama kita harus tahu konsepnya karena kenapa? Sebagai seorang sarjana nanti ya teknik industri ya mata kuliah untuk logistik dan supply chain management maka pertama harus punya dasar atau pengetahuan mengenai ini konsepnya dulu supaya apa? Supaya tidak bingung atau punya pegangan gitu. Menjadi seorang engineering kalau tidak paham dasar konsepnya itu tidak akan bisa membuat sesuatu dalam arti engineer ya merekayasa perekayasaan atau engineer. Nah, pertama yang kita pahami pertama mengenai logistik ya. Nah, logistik. Nah, nanti kegiatannya apa saja logistik ya. Macam-macam ya. Pertama, misalnya dari awal kita mengetahui respon dari customer. Gitu. Nah, logistik ini apa? Logistik ini nanti ada di bawah ya. Ini terkait dengan arus atau perpindahan begitu ya. Arus dari perpindahan tiga macam. Pertama, terkait arus perpindahan dari barang, barang atau jasa yang dibuat ya atau diproduksi. Yang kedua, arus perpindahan dari informasi. Nah, jangan jangan diabaikan informasi. Yang ketiga, terkait dengan arus perpindahan dari finansial atau terkait dengan keuangan. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan. Barang atau jasa, kemudian informasi, kemudian finansial atau keuangan. Nah, 3 hal ini ya, perpindahan arusnya, itu nanti kita pelajari di ilmu logistik ini. Nah, itu yang disebut sebagai ilmu logistik ya. Nah, nanti ada kegiatannya apa saja. Nah, pertama nanti mengenal respon dari customer, sisi respon dari customer gitu. Nah, berarti ya nanti kemudian logistik dari terkait dengan inventory atau persediaan. Jadi perencanaan dan mengelola atau manajemennya dari persediaan atau inventory. Ya. Karena di dalam persediaan ini pun ada arus
barang, ya, ada arus informasi, ada arus keuangannya, finansialnya. Kemudian logistik terkait dengan penyediaan barang atau bahan. Nah, penyediaan barang atau bahan di sini berarti apa? Pengadaan atau pembelian begitu ya. Nah, di sini juga perlu kita harus pelajari dalam logistiknya. Kemudian terkait dengan transportasi, terkait dengan pergudangan ya atau warehousing. Pergudangan atau warehousing. Ya. Kemudian lagi, ini cukup sampai di sini. Sebenarnya masih banyak ya, tapi poin-poin penting di dalam logistik nanti yang perlu kita coba ketahui, pelajari pertama yakni terkait dengan customer ya, responnya atau customer service-nya. Kemudian terkait inventory, kemudian terkait dengan pengadaan barang atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin purchasing begitu ya, purchasing. Terkait dengan transportation-nya, terkait dengan warehousing-nya. Kemudian nanti kita UTS ya pada minggu ke-8 ya. Kemudian kita masuk kepada eh, supply chain manajemennya. Supply chain management. Nah, rantai pasoknya. Jadi separuh di logistik manajemen, separuh di supply chain management. Nah, pertama yang harus kita coba pahami adalah strategi supply chain-nya. Ya, jadi karena sifatnya ini adalah suatu lingkupnya lebih luas ya. Jadi supply chain ini manajemen ya, itu lingkupnya lebih luas dibanding logistik ya. Maka di sini ada suatu strategi supply chain ya, tujuannya untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah mengkoordinasikan ya. Oke. Bisa macam-macam. Pertama yang nanti kita pelajari di sini misalnya rekonsiliasi strategi rantai pasok untuk rekonsiliasi permintaan ya, nah, dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Ini salah satu ya, salah satu di sini. Nah, kemudian bisa kita masuk kepada jadi di supply chain ini ada banyak poin-poin atau unsur-unsur yang nanti kita satu-satu begitu. Nah, pertama adalah terkait dengan demand permintaan tadi ya, permintaan. Kemudian yang disesuaikan dengan kapasitas maksudnya ya, kapasitas modal. Kemudian kita lebih mendalami lagi mengelola permintaan dalam konteks rantai pasok gitu. Ya. Kemudian pembelian, pengadaan dalam konteks supply chain. Tadi di logistik juga ada ya, tetapi di sini perbedaannya nanti akan terlihat ya. Bagaimana dalam konteks yang lebih luas yakni di dalam supply chain. Kemudian kita akan mengenal mengenai istilah atau konsep distorsi informasi dan bullwhip effect di dalam rantai pasok. Distorsi ini berarti kan ada semacam jurang ya. Ada pemisah informasi di dalam rantai pasok dan ada konsep istilah bullwhip effect. Apa itu? Nanti kita coba pelajari di dalam rantai pasok. Kemudian kita mempelajari lagi pengukuran kinerjanya. Jadi supply chain di sini kita bisa ukur ya kinerjanya. Bagaimana kinerjanya? Apakah sudah sesuai, baik, cukup atau kurang? Nah, di sini ada kriteria-kriteria pengukuran kinerja. Itu nanti kita pelajari. Terakhir nanti kita UAS pada minggu ke-16. Ya, ini ya. Jadi ini kita masuk sekilas ya mengenai konsep logistik manajemen. Jadi memang ilmu ini sudah lama ya. Nah, ini ada perkembangannya ya, ada perubahannya mulai dari istilahnya workplace. Workplace itu adalah apa? Adalah di sekitar tempat kerja saja logistiknya itu. Jadi ada arus ya, arus informasi. Nah, ini ya, aliran ya. Aliran informasi, aliran material atau barang begitu ya. Nah, di sini bukan hanya material, karena kita juga ada produk yang berupa jasa. Nah, bisa jadi berupa jasa begitu. Kemudian ada aliran uang atau finansialnya.
Mulai dari mana? Mulai dari hulunya supplier misalnya ya, sampai kepada customer. Nah, ini ilmu logistik. Dalam perkembangannya, pertama skupnya eh, pada daerah atau area wilayah kerja saja. Misalnya workplace ini berarti kayak station ya, station kerja. Misalnya hanya bagian produksi saja. Ini ya. Logistiknya seperti apa? Gitu. Kemudian lebih luas lagi di fasilitas logistiknya. Fasilitas logistiknya antar ya, misalnya dari fasilitas produksi ke fasilitas gudang. Gitu ya. Kemudian perkembangannya lagi dia eh, meluas ke arah corporate. Nah, corporate ini berarti perusahaan sudah besar ya. Jadi di dalam perusahaan bisa jadi perusahaannya itu memiliki tempat yang berbeda ya. Di misalnya di Jombang sama di Surabaya. Nah, di sini logistiknya seperti apa? Nah, ini lebih luas lagi. Kemudian lagi ada ke arah ada tambahan supply chain-nya, rantai pasoknya. Ya, nanti apa rantai pasok itu? Nanti kita coba pelajari setelah ini. Gitu. Nah, kemudian lagi konsepnya ada secara luas, global logistik. Nah, ini sudah masuk kepada secara global antar negara. Biasanya yang menerapkan ini ya multinasional, ya, multinasional company begitu. Ya. Tapi untuk zaman sekarang bahkan perusahaan yang lokal ya, dia lokal ya, mungkin bisa ekspor ya, atau mungkin bisa impor bahan baku begitu. Nah, di sini eh, nanti masuk kepada supply chain ya, supply chain. Nah, kalau logistik ini lebih kepada internal ya, inter. Coba di sini ada inter, jadi intern begitu ya. Secara intern tetapi pergerakan dari arus informasi barang uang gitu. Nah, di sini ya corporate logistik tadi. Corporate logistik ini jadi di dalam perusahaan itu ya pergerakannya mulai dari misalnya dari pabrik satu ke pabrik kedua, nah, tapi ini dalam satu perusahaan begitu. Kemudian masuk kepada gudang, pusat gudang ya. Ini DC itu distribution center, jadi pusat distribusi. Kemudian dikirimkan oleh truk-truknya, armada-armadanya begitu. Dan kemudian kepada ini adalah mewakili eh, para penjual begitu ya, yang berhadapan dengan konsumen, end user, dan balik lagi ke ini. Jadi aliran aliran informasi, aliran barang atau jasa, aliran uang begitu atau finansial itu seperti itu. Nah, ini ilmu logistik ini ya. Konsepnya corporate logistik. Nah, ini ya. Jadi inter inter workstation ya. Jadi pergerakan dari arus-arus ini ya, inter facility ya. Nah, begitu. Nah, itu adalah corporate logistik. Intra corporate ini maksudnya dalam satu grup tetap, jadi antar perusahaan tapi dalam satu grup corporate gitu. Secara global antar negara, jadi antar negara. Secara global antar negara yang memiliki biasanya adalah multi company. Oke, kemudian apa saja sih aktivitas dari logistik? Aktivitas logistik ini secara umum ya, jadi supaya kita bisa tahu dengan jelas logistik, maka kita bisa memahaminya dari aktivitasnya. Misalnya terkait dengan customer response. Nah, ini customer response ya. Kemudian terkait dengan inventory. Nah, inventorinya apa? Ya, inventorinya berupa perencanaan sama pengelolaan manajemen. Kemudian terkait dengan pasokan, supply. Kemudian terkait dengan transportasinya, ya, transportasinya. Terkait dengan distribusi center, operasional dari pusat distribusinya. Gitu. Di sini distribusi center, operasinya. Gitu ya.
Nah, untuk masing-masing kegiatan ini, nah, apa saja yang istilahnya aktivitasnya? Pertama, kebijakan. Kalau misalnya di customer respon itu ada kebijakan, policy-nya. Policy-nya itu dibuat seperti apa? Kebijakan pelayanan customer-nya itu harus punya. Setiap usaha itu harusnya membuat, bahkan suatu UMKM ya, kalau menginginkan logistiknya baik ya, maka dalam hal ini misalnya untuk kegiatan customer respon, maka harus dibuat kebijakan mengenai customer service-nya dibuat gitu. Kemudian menentukan customer satisfaction-nya. Jadi kita harus tahu, kita ukur, jangan dikira-kira. Bisa jadi sih tahu ya, kita tahu oh ini karena dari waktu ke waktu maka perlu kita ukur. Kadangkala responnya hari ini ataupun lusa ataupun besok dan seterusnya. Nah, ini harus ada pengecekan. Kemudian terkait dengan order yang masuk, order entry, terkait dengan pemrosesan ordernya, order processing, terkait dengan invoicing dan collection. Nah, kalau pada perusahaan biasanya pembayarannya kan tidak selalu cash, ada yang kredit ya. Maka di situ pasti ada istilah invoicing, ya invoicing begitu ya. Jadi pembayarannya maksimal berapa lama? 1 minggu kah? Atau 2 minggu kah? Atau bahkan 1 bulan? Kalau demikian, maka perusahaan harus punya kebijakan. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada kemacetan. Jadi kan ada kredit ya, supaya nggak macet. Nah, begitu. Karena kalau macet, otomatis perusahaan nanti akan apa menjadi susah, gitu. Tidak ada apa pemasukan. Sehingga ini harus dipelototi ada bagiannya. Nah, maka ada tambahan bagian debt collector kalau bahasanya yang kredit itu kan ada debt collector. Tapi debt collectornya bukan debt collector yang kredit-kredit itu ya, motor atau mobil ya. Tapi ini collection ada penagihan atau mungkin mengingatkan begitu. Apa konsumen. Biasanya ini terjadi pada level ini ya, distributor ya. Jadi di toko-toko besar, agen begitu ya. Nah, di sini ada dari perusahaan itu bagian penagihan atau collection. Nah, ini bagian dari customer service, customer response. Kemudian pada inventory ya, pada inventory di sini harus ada perencanaan. Karena apa? Sebelum kita menentukan atau membeli barang inventory ya, tentu perencanaan ini akan lebih mengurangi ya dan lebih mengetahui resiko apa kehilangan ataupun kelebihan gitu, dari barang-barang inventory. Nah, maka yang dilakukan pertama forecasting, peramalan. Nanti harus dilakukan peramalan. Nah, peramalannya apakah menggunakan data secara kuantitatif ataukah menggunakan insting begitu. Terus ada forecasting, nah, ramalan. Kemudian kita tentukan jumlah permintaan karena ini kan inventory ya, maka kita atau persediaan kita harus menentukan jumlah order quantity berapa ordernya. Nah, kemudian kita mau memenuhi berapa tingkat. Artinya ini inventory ini kan dibuat untuk memenuhi permintaan kan begitu. Nah, kira-kira kita mau memenuhi 90% ataukah 100%. Maka di sini penting kita menentukan perencanaan fill rate-nya berapa. Perencanaan fill rate planning-nya berapa. Apakah 90% begitu ataukah total 100% begitu. Ya. Kemudian eh, kontrak ya. Jadi kontrak policy ya. Kontrak policy ini juga penting. Jadi dalam inventory kontrak policy juga penting. Kemudian ada deployment. Deployment itu menyebarkan, artinya mendistribusikan inventory ini. Nah, itu berapa banyak untuk bagian ini, berapa banyak untuk bagian itu, dan seterusnya.
Kemudian supply, supply itu pasokan ya. Kebijakannya seperti apa? Sourcing, sumbernya dari mana ya? Atau yang mengerjakan siapa ya? Kemudian integrasi dari supplier. Kalau suppliernya lebih dari satu, maka tentunya harus diintegrasikan. Kemudian proses dari pembeliannya seperti apa? Ya, purchase order processingnya. Ya. Kemudian buying and payment. Buying itu membelinya bagaimana? Apakah membelinya dengan kredit atau cash dan dengan jumlah berapa begitu buyingnya, ya? Ataukah berapa kali membelinya, ya? Gitu. Nah, jadi di sini bagian dari supply kegiatan logistiknya. Transportation. Nah, di dalam transportasi yang perlu di apa pahami pertama desain jaringan transportasinya. Kita tentukan seperti apa, gitu. Karena begini, kita dalam transportasi itu kita tidak bisa berubah secara tiba-tiba. Kenapa? Karena banyak kendala sebenarnya. Kecuali kalau bisa fleksibel, nah, tentu akan lebih baik. Ya. Bisa langsung berubah ya, misalnya desain jaringan transportasinya. Tapi bagi suatu perusahaan yang sudah besar dan jaringannya luas, itu akan lebih susah untuk fleksibel. Maka tentunya harus dibuat desain jaringan dari transportasi. Ya. Bagaimana kemudian mengirim pengirimannya, shipment manajemennya, ya. Ini kalau misalnya dalam bentuk kontainer bagaimana, ya. Kemudian yang membawa siapa? Tentunya perusahaan-perusahaan itu yang membawa ya, atau yang membawa ini tidak perusahaan sendiri, itu ada bagian eh, atau perusahaan lain. Kalau dalam perusahaan transportasi pengangkutan itu ada namanya EMKL ya, begitu ya. Terus kemudian dengan jalur apa freight-nya ini. Baik, kemudian pada distribution center operational yang perlu dipahami atau dipelajari adalah mengenai penerimaan, receiving. Kemudian penerimaan, ya. Penerimaannya siapa, jumlahnya apa, item-itemnya. Kemudian ada storage, storage penyimpanannya seperti apa, bagaimana, ya. Kemudian peletakan order atau order picking itu misalnya ada pesanan ya. Nah, pesanan itu di dalam distributor atau di dalam gudangnya distributor itu kita ngambil picking ya, mengambil dari gudangnya itu untuk memenuhi pesanan. Nah, itu bagaimana? Kemudian baru pengiriman atau menyalurkan ke konsumen, shippingnya bagaimana? Ini adalah bagian dari aktivitas logistik. Ya. Nah, jadi kalau saya ringkas, di sini saling terkait di sini. Ya, ini mulai dari ada pasokan, kemudian ditransportasikan, masuk kepada warehousing, customer service, customer response, ya kemudian ada inventory seperti ini. Nah, ini tadi penjelasannya ya yang saya sampaikan mengenai customer response. Ini penjelasannya di sini ya. Nanti bisa dibaca. Ini tadi ya persediaan dalam merencanakan atau mengelola persediaan, testing ya, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan supply atau pasokan tadi, ini sudah saya sebutkan tadi ya, sini ya. Ada integrasi supplier ya, ada istilahnya kebijakan pelayanan supplier, kemudian ada buying dan payment, kemudian transportasi tadi ada desain atau desain ya, ada pergudangan. Nanti bagaimana kita menerima, meletakkan, menyimpan, memilah pesanan, kemudian mengirim. Ya. Dan masuk kepada supply chain management, ya, supply chain management, rantai pasok ya. Oke. Nah, kalau tadi poin penting untuk logistik manajemen di situ terkait dengan aliran ya. Jadi mengelola aliran arus barang, barang atau jasa ya kalau dalam produknya jasa. Kemudian informasi, uang ya, dari hulu sampai hilir. Hulunya apa? Hulunya adalah
mulai dari suppliernya ya, hilirnya sampai kepada end user konsumen. Nah, kalau supply chain di sini terkait dengan jaringan fisik ya, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang atau jasa ya, kemudian sampai kepada yang mengirim barang kepada konsumen akhir, end user gitu. Jadi lebih kepada jaringan fisik perusahaan-perusahaan. Jadi ini lebih lebih umum atau lebih sifatnya lebih global ya, lebih apa luas begitu ya. Ini supply chain. Kalau manajemen supply chain, maka ya metode alat ya pendekatan untuk mengelola, berarti mengelola supply chain-nya ya. Jadi makanya kalau pemahamannya ada kuantitatifnya. Jadi sebenarnya perhitungan-perhitungannya banyak dan banyak sebenarnya menggunakan teknologi ya. Jadi ada bantuan teknologi. Misalnya dalam hal teknologi sekarang yang berkembang pesat IoT ya, Internet of Things itu sangat membantu dalam mengelola rantai pasok ini. Gitu. Penerapan dari teknologi Internet of Things ya, Internet of Things, terus teknologi web gitu ya, teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence. Itu merupakan alat di sini kan, ya ini sini alat ya, ya untuk mengelola supply chain. Ya. Kemudian ada metode-metode. Nah, metode-metode ya tentunya konsep yang kita buat. Ada metode-metode ya. Nah, ini adalah bagian dari mengelola rantai pasok. Rantai pasok itu apa ya ini? Jaringan fisik dari perusahaan mulai dari hulu ya yang masuk bahan baku, kemudian masuk lagi ke bagian produksi yang memproduksi barang atau jasa, kemudian masuk ke distributor begitu ya, yang mengirimkan barang sampai kepada konsumen akhir atau bisa masuk kepada toko agen ya, nah begitu. Kemudian ke konsumen akhir. Oke, pertama yang harus kita pahami di dalam manajemen rantai pasok ya ini strateginya. Strateginya itu seperti apa? Nanti kita akan coba pelajari ya di pertemuan nanti ya. Di pertemuan 9 ya nggak salah ini. Nah, kumpulan jadi sebenarnya strategi itu apa artinya? Adalah kumpulan-kumpulan. Jadi tidak hanya satu. Jadi makanya strategi itu sifatnya adalah levelnya top, levelnya atas begitu. Siapa yang menentukan strategi rantai pasok? Biasanya ya top manajemen. Kenapa? Karena strategi itu adalah kumpulan kegiatan dan aksi. Artinya dari beberapa kegiatan operasional itu dikumpulkan jadi satu ya, kegiatan dan aksi yang tentunya harus sifatnya penting strategis. Karena ini rantai pasok, maka ya harus di sepanjang rantai pasok ya. Tujuannya untuk koordinasi menciptakan rekonsiliasi ya antara yang dibutuhkan oleh konsumen akhir ya dan sesuai dengan kemampuan dari perusahaan sumber daya yang ada pada rantai pasok tersebut. Jadi ini sifatnya adalah satu kesatuan begitu atau harus ada titik temu, harus ada rekonsiliasi. Tidak bisa satu bagian rantai pasok itu lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya, tidak bisa. Kenapa? Di dalam rantai pasok tadi kan adalah jaringan fisik perusahaan-perusahaan, artinya di dalamnya itu tidak tunggal perusahaan. Berbeda pemilik misalnya. Perusahaan suppliernya yang memproduksinya, kemudian yang mengirimkan barangnya ya. Kemudian ada agen, ada toko begitu. Itu berbeda-beda. Nah, di situ harus ada rekonsiliasi gitu. Ada rekonsiliasi di mana ujung akhirnya adalah end user atau pelanggan akhir, kebutuhannya apa itu harus kita penuhi tetapi dengan
catatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada pada sepanjang rantai pasok. Nah, ini yang berbeda. Sepanjang rantai pasoknya ini karena perusahaannya kan beda-beda begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang memang kalau dalam artinya apa ya? Penting begitu. Penting dan eh, penting untuk dipelajari. Ya, nah, strateginya seperti apa? Maka kumpulan kegiatan dan aksi yang strategis ini menjadi sesuatu yang harus dirumuskan dan ditetapkan oleh top management. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai perancangan, misalnya di sini dalam arti rantai pasok yang dari awal ya, dari ujung awal ya. Misalnya perancangan produk baru. Nah, perancangan produk baru di sini tentunya harus memikirkan eh, memikirkan bagian-bagian rantai lainnya, rantai pasok lainnya, ya. Nah, upayanya pertama memang acuannya adalah aspirasi pelanggan. Apa aspirasinya? Ya. Nah, tetapi nanti ini aspirasi pelanggan harus disesuaikan dengan apa eh, kemampuan dari sumber daya yang ada pada sepanjang rantai pasok ini. Nanti kita coba pahami, kalau misalnya produk yang dibuat itu ada produk inovatif ya, nah itu bagaimana perancangannya? Kemudian bagaimana kalau produk tersebut masuk pada kategori hanya fungsional? Kalau inovatif ini berarti produk yang kebanyakan dibeli itu karena eh, sifatnya mode atau sifatnya adalah tidak panjang gitu. Orang membelinya karena sifatnya adalah mode tadi, mode atau apa ya kalau dalam bahasanya lagi tren begitu ya. Nah, kalau fungsional itu orang membelinya karena fungsinya, karena kegunaan begitu. Contohnya produk inovasi ini terkait dengan teknologi. Misalnya ya, HP, contoh ya, contoh sederhananya seperti itu, contoh gampangnya. Jadi kadang HP itu umurnya hanya setengah tahun atau 1 tahun sudah berganti merek ataupun baju mungkin ya begitu. Produk-produk seperti itu. Kalau fungsional, contohnya ya orang membeli kebanyakan karena memang kegunaannya, fungsinya apa ya. Nah, contohnya kalau fungsional itu apa ya? Misalnya produk garam, garam dapur ya. Nah, itu orang membeli ya karena fungsinya untuk garam ataupun gula misalnya ya. Jadi tidak terlalu mementingkan mengenai gaya atau tren begitu ya. Nah, itu produk fungsional. Nah, di dalam perancangan produknya, nah, tentunya harus memperhatikan jenis kategori produk tersebut di dalam rantai pasoknya ya, begitu. Ya. Nah, ini perlu kita pahami konsepnya supaya punya gambaran ya. Kemudian kita pelajari jaringan supply chain. Merancang jaringan supply chain. Apa yang dilakukan? Pertama, kita harus mengenal pasarnya ya, pasarnya. Nah, ya. Tentunya pasar itu besar dan luas, maka kita harus tahu targetnya itu apa, siapa, dan berapa, kan begitu ya. Nah, ini harus diketahui. Kalau dalam jaringan supply chain, kita merancangnya pertama pasarnya harus tahu. Kemudian kita harus menentukan berapa waktu kirim ya, dan biayanya berapa. Nah, waktu kirim kalau dalam bahasa apa konsepnya lead time ya. Ini lead time. Jadi supaya nanti tidak apa tidak bingung ya apa itu lead time. Nah, lead time itu adalah waktu kirim. Jadi sejak pertama pesan sampai kepada eh, konsumen itu berapa lama. Nah, itu namanya lead time. Berapa dan di mana lokasi fasilitas produksi dan distribusi yang akan dioperasionalkan. Nah, di sini harus ditentukan ya.
jumlahnya di mana, jumlahnya ada berapa, ya, lokasi, fasilitas, produksi dan distribusi. Kalau misalnya masih UMKM ya, ya tentu harus kita rancang begitu. Jumlah fasilitas produksinya berapa ya. Nanti kira-kira mau dikirimkan kemana saja ya, atau mungkin membuka stand sendiri begitu. Ya tentunya harus kita rancang gitu ya. Kita buat pedoman-pedoman semacam itu ya. Meskipun skalanya skala usaha kecil, usaha mikro kecil ya, menengah begitu. Kemudian proses apa yang diserahkan kepada pihak ketiga? Artinya begini, dalam mengerjakan pekerjaan dari hulu sampai hilir tadi, kira-kira pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita buat, itu bagian mana? Nah, itu adalah bisa dikerjakan pihak ketiga. Nah, di sini harus kita tentukan juga. Nah, maka di sini penting. Kemudian kapasitasnya berapa yang harus digunakan? Karena kalau kita menggunakan kapasitasnya terlalu tinggi ya, itu pun nanti secara kalau dalam bahasanya kelelahannya itu juga tinggi begitu ya. Gampang 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 apa lelah dan bisa menjadi rusak begitu kan. Maka agar kita harus tentukan kapasitas fasilitas. Kalau kita terlalu banyak beli fasilitas juga nanti ada yang nganggur begitu. Nah, ini nih juga menjadi suatu perencanaan yang harus ditentukan dalam merancang jaringan ini. Kemudian produknya apa yang diproduksi ya, ini baiknya ya memang harus sudah tahu ya produknya apa. Kemudian harus disimpan di mana? Disimpannya di mana? Ada tempatnya berarti harus punya tempatnya. Dan kemudian, nah kalau ini pabriknya berupa pabrik besar ya tentunya di dalam gudang itu dipasok oleh pabrik mana, dalam jumlah berapa, ya. Kemudian gudang ini ya, ini akan memasok wilayah mana, gitu. Nah, kalau kita bisa membuat dari mana? Dari poin ini ya. Dari poin ini kita identifikasi sampai ini ya. Nah, maka kita akan tahu jaringan rantai pasoknya itu seperti apa begitu. Nah, makanya kalau kita bisa membuat ini maka jaringan rantai pasoknya akan ketahuan. Misalnya kita mempelajari suatu perusahaan A begitu. Kita identifikasi satu-satu ini. Oke. Maka kita tahu jaringan rantai pasok dari perusahaan A tersebut. Tentunya ini menggunakan kuantitatif ya, angka ya, data-data ini. Ya. Jadi tidak hanya sekedar eh, apa akan lebih kuat menjawabnya kalau berdasarkan informasi datanya. Ada kan mestinya harus ada datanya di sini. Ya tentunya tidak semua ya, tetapi harus ada informasi datanya. Nanti sarannya kalau mau ini bisa menjadi suatu skripsi. Misalnya eh, analisa jaringan supply chain perusahaan apa. Ya, apa yang dijawab dari analisa itu? Ya menganalisa ini. Gitu. Analisa dari tahapan-tahapan ini. Kita mengelola ya. Jadi supply chain ya. Kita mengelola rantai pasok ya. Jadi supply chain management berarti kita mengelola rantai pasok dengan apa? Bisa dengan menggunakan suatu metode ya atau suatu alat ya. Dan permasalahan atau kasus di dalam rantai pasok suatu perusahaan itu pasti banyak. Ya. Dari kenyataannya, setahu saya pasti banyak. Permasalahannya ada di mana saja. Pertama, misalnya dari bahan baku supplier. Nah, itu kita tidak perlu melihat dari bahan baku sampai end user, tidak perlu.
misalnya hanya pada bagian eh, pasokan supplier. Nah, berarti kita bisa melihat di sini. Ini sudah kita mempelajari mengenai mengelola rantai pasok bagian supplier. Gitu. Ini pasti ada masalah di sini. Bukan pasti ya, ada saja masalahnya. Gitu ya. Kemudian misalnya pada bagian produksi ya, sebelum produksi misalnya bagian eh, pembelian ya, purchasing. Nah, di situ kan dia bagian dari rantai pasok. Nah, di dalam bagian rantai pasok di sini ada kasus, ada permasalahan. Nah, kalau kita mau memecahkan solusinya di bagian purchasing pembelian saja, ya udah enggak apa-apa. Gitu. Gitu. Tapi tentunya solusinya solusinya tetap mengacu kepada yang terkait dengan bagian purchasing solusinya. Artinya solusi yang dihasilkan yang bagus di bagian purchasing ya, itu harus bagus juga oleh suppliernya karena dia yang paling dekat apa purchasing supplier ya kan, yang paling dekat lagi purchasing atau pengadaan ya, apalagi adalah bagian produksi kan begitu. Jadi yang terkait dengan purchasing, solusi yang dihasilkan dari permasalahannya itu yang pokoknya terkait dengan purchasing itu apa? Solusinya harus saling bisa menjembatani, harus ada titik temu. Jadi solusinya itu bisa jadi itu tidak tinggi begitu, tetapi yang bisa menjembatani begitu, yang bisa menjembatani semua rantai yang terkait dengan bagian itu solusi skor ya, jadi supply chain operation reference ya, atau pengukuran kinerjanya, jadi metode-metodenya. Jadi itu semacam eh, suatu, jadi kayak skor itu suatu ya organisasi yang memberikan suatu guidance. Kalau dalam dalam manajemen proyek ya, nah, wong sipil ya, itu kan ada PM Book ya, PM Book ya itu namanya. Jadi organisasinya. Nah, di sini kalau di rantai pasok itu ada namanya skor, skor. Jadi metode skor. Nah, metode skor itu semacam panduan ya. Jadi dari suatu organisasi yang memberikan panduan mengenai supply chain operasionalnya, referensinya. Nah, untuk metode atau metode kuantitatifnya nanti ada pengukuran, misalnya mengukur mengenai kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasionalnya. Tidak kalah penting adalah mengenai konsepnya juga, gitu. Karena dalam menggunakan metode itu dalam kerangka pemahaman konsepnya. Karena begitu luasnya manajemen rantai pasok, maka kalau ingin mempelajari metode-metode itu, nanti silakan bolehlah bertanya ya. Nah, makanya saya coba perkenalkan ya nanti setiap minggu begitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan menggali salah satu begitu silakan. Nah, metode di konsep di rantai pasok, manajemen dan logistik ini memang luas ya. Jadi mata kuliah yang sekupnya paling luas menurut saya di teknik industri ya. Ini logistik dan supply chain management. Paling luas sekupnya. Kalau masih ingat di mata kuliah riset operasional ya. Riset operasional satu dan 2 itu kan banyak metode ya. Nah, itu dipakai di dalam mengelola rantai pasok itu metode kuantitatifnya ya. Itu. Jadi itu bisa dipakai itu metode. Nah, alatnya nanti itu bisa kita gunakan eh, teknologi tadi yang saya sebut misalnya Internet of Things ya, kemudian web, kita membuat web kan ya, permintaan, demand ini permintaan itu penting ya.
Jadi mengelola permintaan di sini eh, kita bisa menggunakan kan data ya, jadi data permintaan. Pengelolaannya tadi bisa kita pertama yang harus dilakukan ya tentunya kita coba untuk meramalkan atau memprediksi begitu permintaannya berapa ya ke depannya. Sehingga kita bisa melakukan produksi berapa gitu. Nah, itu yang metode kuantitatif. Nah, jadi ini bagian dari pengelolaan. Kita bisa menggunakan suatu metode peramalan. Kemudian mengelola persediaan dan pengadaan. Kalau di sini tadi permintaan hubungannya bisa memang yang paling paling terkait adalah produksi ya. Permintaan itu yang paling terkait adalah produksi. Permintaannya berapa, maka produksinya harus mengerjakan berapa. Yang paling terkait. Tentunya hubungannya juga bisa ke lain permintaan itu. Bisa ke bagian pemasaran ya, ya. Kemudian ke bagian dari produksi nanti ya tentunya ada hubungannya dengan pengadaan bahan baku dan seterusnya. Kemudian persediaan dan pengadaan. Jadi persediaan bahan baku, persediaan ini bukan hanya persediaan saja ya, bisa persediaan macam-macam ya. Tapi kalau misalnya paling besar biasanya adalah persediaan bahan baku, kemudian ada persediaan barang jadi. Nah, kalau ini persediaan yang terkait dengan pengadaan barang, nah, di sini bagaimana kerjanya? Nah, kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah ada distorsi informasi dan bullwhip effect. Dalam rantai pasok tadi, rantai pasok itu saling terkait ya antar perusahaan-perusahaan ya dari hulu sampai hilir. Maka informasi itu seringkali itu tidak sesuai, ada perbedaan, ada gap ya, tidak nyampe begitu. Dari ujung awal sampai ujung akhir itu tidak cocok atau tidak sesuai yang disampaikan konsumen A misalnya itu sampai bagian tengah mungkin ya itu bisa nggak A lagi bisa B gitu sehingga untuk bagian selanjutnya itu bisa salah. Nah ini disebut distorsi informasi gitu. Nah kalau bullwhip effect itu di bagian ujung akhir ya konsumen itu informasinya A, satu ya, huruf A saja. Nah, sampai kepada ke belakang itu bisa besar. Nggak A saja, bisa A, B, C, D. Nah, itu semakin membesar. Jadi informasi di ujung konsumen sampai kepada ke belakang, jaringan rantai pasok ke belakang itu tidak sesuai dan cenderung membesar dan itu sangat merugikan. Nah, di sini mengelolanya bagaimana? Cara mengelolanya, ya, pendekatannya bagaimana? Dalam rantai pasok untuk mengatasi distorsi informasi dan bullwhip effect. Ini nanti ada tahapan-tahapannya ya. Nah, dan ini pun akan bisa menarik kalau mau melakukan studi ya suatu perusahaan ya misalnya. Dan ini penting ya. Suatu informasi dalam perusahaan itu penting dikelola. Artinya apa yang ada di konsumen informasi A atau bagian di depan kemudian sampai kepada bagian belakang tetap A jumlahnya juga sama itu bagus. Masalahnya kan tidak demikian dan seringkali bahkan mungkin banyak bahkan itu perusahaan besar itu mengalami apa tadi distorsi dan bullwhip effect. Nah ini kalau bisa mengelola dengan tahapan-tahapan tertentu nanti kita pelajari ya. Nah itu akan bagus rantai pasoknya ya. Nah, satu lagi, tadi strateginya, tujuan strateginya itu adalah, jadi rantai pasok ini tujuannya supaya apa?
supaya kompetitif. Jadi karena ada ada keterkaitan arusnya itu lancar ya. Jadi antar bagian-bagian itu lancar dan bagus, maka nanti bisa mengarah kepada kompetitif gitu. Perusahaan atau barangnya itu menjadi kompetitif. Nah, nanti kita coba pelajari lagi pengukuran ya kinerjanya. Nah, kita ukur apanya? Bisa aktivitasnya. Aktivitas ini per bagian tentunya ya. Atau pendekatan dari prosesnya. Proses dari sel rantai pasok. Ya, tadi metodenya salah satunya ini. Oke, baik ini ya, ini awalan ya. Jadi awalan ruang lingkup ya. Saya sebut tadi mata kuliah ini mata kuliah yang paling luas di teknik industri. Nah, jadi nanti untuk setiap ini silakan misalnya untuk digali atau bertanya ya. Kalau misalnya mau menggalinya atau tertarik dengan materinya. Oke, baik.